Halo, perkenalkan nama saya Yumi Mede Anjati. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai keselamatan kerja pada penjamah makanan di distribusi makanan kepada pasien. Yang pertama di sini adalah pengertian penyelenggaraan makanan. Penyelenggaraan makanan rumah sakit adalah rangkaian kegiatan perencanaan menu, perencanaan kebutuhan bahan makanan, perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan, pemasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan, serta pelaporan dan evaluasi. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang pengertian distribusi makanan. Pengertian distribusi makanan adalah serangkaian kegiatan proses penyampaian makanan sesuai dengan jenis makanan dan jumlah konsumen atau pasien yang dilayani, yang bertujuan agar konsumen mendapat makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku. Metode distribusi makanan di sini ada 3. Yang pertama yaitu sistem yang dipusatkan atau sentralisasi, dan yang kedua adalah sistem yang tidak dipusatkan atau desentralisasi, dan yang ketiga adalah kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Metode sentralisasi yaitu pemorsian makanan yang dilakukan pada satu tempat di pusat produksi makanan secara lengkap untuk masing-masing konsumen. Adapun keuntungan dan kerugiannya, yaitu untuk keuntungannya yaitu yang pertama, hemat bangunan, yang kedua, atal distribusi tidak butuh banyak, yang ketiga, waste di ruangan berkurang, yang keempat, pengawasan lebih intensif, yang kelima, suara keributan tenaga, peralatan atau bau makanan tidak sampai ke konsumen, yang keenam, makanan langsung diterima oleh konsumen. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu butuh ruang produksi yang lebih luas, yang kedua, hambatan pelaksanaan sistem berjalan, yang ketiga, butuh pegawai yang terlampir, yang keempat, kepuasan konsumen agak terabaikan, dan yang kelima, kadang terjadi ketidaksesuaian. Metode yang selanjutnya adalah desentralisasi, yaitu pemorsian dilakukan di pusat produksi dan pemorsian makanan untuk masing-masing konsumen dilakukan di pantry atau dapur kecil yang berbeda di dekat konsumen. Untuk keuntungan desentralisasi yaitu 1. Mutu makanan, suhu dan penampilan dapat dipertahankan. Yang kedua, peralatan servis diinventariskan secara baik atau peralatan tidak bercampur dengan alat produksi. Kekurangan metode desentralisasi yang pertama, butuh ruang pusat produksi yang luas. Yang kedua, butuh alat distribusi yang banyak. Yang ketiga, mutu makanan, kematangan dan gizi menurun. Yang keempat, waktu pelayanan lambat. Yang kelima, biaya pantry lebih tinggi. Yang keenam, dijumpai suara keributan proses pemorsian. Yang ketujuh, pengawasan lebih sulit dan perlu tenaga lebih banyak. Yang kedelapan, kadang terjadi kesulitan penataan hidangan bila tenaga pantry tidak terlampir. Alat pelindung diri atau APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya. Untuk perlengkapan alat pelindung diri atau APD di sini ada safety helmet atau tutup kepala atau korpus. Yang kedua adalah sepatu pelindung atau safety shoes. Yang ketiga adalah sarung tangan. Yang keempat adalah masker. Dan semua jenis APD harus digunakan sebagaimana mestinya. Gunakan pedoman yang benar-benar sesuai dengan standar keselamatan kerja, yaitu K3L, yaitu kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. APD untuk urutan pemakaiannya yaitu yang pertama sepatu, yang kedua apron, yang ketiga masker, yang keempat topi, yang kelima sarung tangan. Dan untuk urutan melepas, yang pertama adalah sarung tangan, yang kedua adalah apron, yang ketiga adalah topi, yang keempat adalah masker, yang kelima adalah sepatu. Terima kasih.